Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farid Jonar Gastia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan negara Dipa dan kerajaan negara Daha. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kerajaan negara Dipa dan apa itu kerajaan negara Daha. Berikut simak baik-baik ya. Nah, jadi kerajaan negara Dipa dan kerajaan negara Daha adalah dua kerajaan yang pernah berdiri di Kalimantan Selatan, dengan negara Dipa sebagai pendahulunya dan negara Daha sebagai penerusnya. Kerajaan negara Dipa yang berpusat di sekitar Amuntai yang sekarang dikenal sebagai daerah Tabasan berdiri sekitar tahun 1380 dan memiliki daerah bawahan yang disebut Sakai. Kerajaan ini kemudian digantikan oleh kerajaan negara Daha yang merupakan kerajaan Hindu yang muncul dalam Hikayat Banjar. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang apa itu kerajaan negara Dipa dan kerajaan negara Daha. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu masa kejayaan negara Dipa dan masa kejayaan negara Daha. Nah, yang pertama itu adalah masa kejayaan kerajaan negara Dipa. Masa kejayaan kerajaan negara Dipa terjadi pada masa pemerintahan Ampu Jatmika, Lambung Mangkurat, dan Pangeran Suryanata. Meskipun Ampu Jatmika bukan keturunan bangsawan, ia berhasil menggantikan Raja Kuripan dan membentuk pemerintahan baru yang kuat. Ia memperluas wilayah kekuasaan hingga mencakup Batang Tabalong, Balangan, Pitap, Alai, Labuan Amas, dan Amandit. Penerusnya, Lambung Mangkurat memperluas wilayah kekuasaan hingga Tanjung Silat di utara sampai Tanjung Puting di selatan, meliputi daerah sepanjang Sungai Barito hingga Sungai Seruyan. Di masa ini terjadi hubungan politik penting dengan Majapahit yang ditandai dengan masuknya Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata dari Majapahit ke dalam keluarga kerajaan. Perkawinan keduanya melahirkan raja-raja penerus yang berkuasa di berbagai daerah penting. Dengan adanya pengaruh Majapahit dan penguasaan wilayah yang luas serta sistem pemerintahan yang terorganisir seperti sistem Sakai dan Lalawangan, kerajaan negara Dipa mencapai puncak kejayaannya sebagai kerajaan besar di Kalimantan Selatan pada abad ke-14 hingga awal abad ke-15. Nah, kita lanjut ke masa kejayaan kerajaan negara Daha. Masa kejayaan kerajaan negara Daha berlangsung setelah perpindahan pusat pemerintahan dari negara Dipa ke hilir Sungai Negara dengan ibu kota di Muara Hula. Dipimpin oleh Panji Agung Maharaja Sarikaburungan Sukarsungsang, kerajaan ini mengembangkan bandar dagang di Muara Bahan dan wilayah kekuasaan yang mencakup Sewa Agung, Bunyut, Karasikan, Balitung, Lawai, dan Kota Waringin. Pada masa ini, kehidupan masyarakat tumbuh pesat dengan kegiatan ekonomi utama berupa kerajinan tangan dari gerabah dan logam. Daerah tumbukan Banyu menjadi pusat produksi genteng dan batu bata, menunjukkan kemajuan dalam aspek ekonomi dan sosial. Kerajaan negara Daha juga memiliki struktur sosial yang kuat dengan pengaruh budaya Banjar yang dominan, serta posisi strategis sebagai pusat kekuasaan di Kalimantan Selatan sebelum akhirnya menjadi bagian dari kerajaan Banjar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang masa kejayaan kerajaan negara Dipa dan masa kejayaan kerajaan negara Daha. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.